Misal ini ada apa namanya, data besar, kemudian 80%-nya berarti kalau dari 50 data 8. Nah, segini itu untuk membuat model. Mesti random ya, ini kan kelapa enggak ikut ke apa namanya, kelapa enggak ikut ke latih, tapi kalau di virtualnya nanti kelapanya ikut ke latih, namanya ikut ke latih dengan komposisi yang sama biar enggak jadi bias. Nah, yang sisanya ini ya nanti dibuat prediktif apakah hasil yang diperoleh itu tuh sesuai dengan nilai aslinya. Dan contoh kalau runtutan kayak gini dia harusnya kelapa, dia bacanya apa dari model yang kita bangun tadi. Kalau runtutan kayak gini harusnya tomat, nah dia bacanya apa. Nah itu nanti yang dievaluasi seperti itu tadi maksudnya. Ini dievaluasi terus habis itu. Nah ini untuk ukuran data latihnya. Untuk X-nya 467, 15 fitur, untuk tesnya 117, 15 fitur, untuk Y-nya juga sama, pembagiannya kita bisa lihat apa namanya, dari fiturnya ini pembagiannya sama. X dan ini harus sama sih, yang sama nggak bisa di planning nanti. Nah, tampilan bentuk data Y ya, tadi yang tak jelasin tadi ya, ini 01, 000, 001, 000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dina, apakah ada yang masih bingung atau paham rule-nya? Sampai sini masih bisa mengikuti, Kak. Siap. Yulio, Yulio ini baru ya? Angkatan baru. Iya Kak. Bingung nggak? Lumayan sih Kak, tapi nanti dipelajari lagi Kak. Karena kan apa di awal-awal kan pasti ininya tentang apa sih model itu gitu dulu. Ini kan udah kayak praktek ke ininya, ke tahap expertnya lah istilahnya, untuk aplikatifnya lah kayak gitu. Ini sambil belajar ya. Jadi sebenarnya ini mau dibawa kemana sih? Seperti itu. Dian, apakah bisa mengikuti Dian? Halo? Halo? Sepertinya menghilang. Dah. Terus ini adalah buat model. Buat modelnya. Kalau Darfli ya, udah familiar. Siapa namanya? Dina juga harusnya udah familiar ya. Ini aku buat model dulu LSTM yang sederhana banget. Model LSTM. Aku lihat dulu. Nah, inputnya 15. Dari 15 itu masuk ke layer 128. Apa namanya, pakai dropout. Kemudian dari 128 masuk ke 64, 64 masuk ke 32, terus habis itu outputnya itu adalah 8. Nah, 8-nya ini adalah mewakili kelas. Kita punya 8 kategori.
Nah, ini di akhirnya itu pakainya softmax untuk klasifikasiin dia jenis kategori apa. Kategori itu tadi yang fitur, 8 fitur tadi. Strawberry, terus habis itu apa, padi, jagung, dan lain sebagainya. Terus model compile-nya pakai categorical cross entropy. Pasti tahu ini bedanya LSTM prediktif data ke depan sama klasifikasi di sini. Terus habis itu modelnya itu di visualisasi kayak gini. Daftar model yang dibangun. Nah, ini kalau riset ini bisa dipakai untuk misal membuat model sendiri yang efektif, efisien, hasilnya bagus, tidak bias, tidak apa namanya hanya bisa mempelajari datanya sendiri yang punya, tapi juga bisa mengenali data-data baru dengan baik dan akurasi yang baik. Nah, ini bisa masuk di dalam papernya. Mau dari misal dari SM12 itu dipecah lagi dulu, dibuat jadi 3 layer lagi, 3 sub layer besar lagi, digabungin jadi satu, bebas. Tapi harus beracuan ya, misal Mas Yosia dulu udah pernah ngeluarin jurnal tentang LSTM, jurnal Mas Yosia misalnya itu bisa minta tolong juga disitasi. Kalau buat jurnal LSTM biar namanya data science juga keangkat, kita mempromosikan karya kita sendiri gitu. Contohnya adalah ini LSTM ini. Jadi kalau buat permodelan itu ada acuannya. Jadi misal Mas Yosia dulu buat model dengan ini, modelnya ini. Nah, ini kelihatan kan bedanya, tadi aku pakai softmax ya untuk di terakhirnya ya. Kalau yang di sini aku pakainya Tanha. Terus di sini aku bandingin kalau pakai dropout hasilnya gimana. Terus habis itu yang satu biasa. Kayak gitu. Karena bagus yang versi A ini. Nah, nanti teman-teman bisa ambil berdasarkan riset yang dilakukan siapa dengan model yang seperti ini menghasilkan segini. Nah, kalian variasi. Oh, kami mengambil dari step ini dipecah lagi, ternyata hasilnya menjadi lebih baik, atau komputasinya menjadi lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Kayak gitu. Mainnya di situ. Ini aku prediksi untuk suhu ke depan. Seperti itu. Nah, tadi kalau LSTM biasa nilai evaluasinya adalah MSE, RMSE, MAI. Kalau yang kita bahas parameter kebaikannya itu adalah conversion metric, recovery. Terus kembali ke laptop. Nah, trainingnya adalah seperti ini. Mau pakai X-train, Y-train, dari mana X-train dan Y-trainnya? X-train dan Y-trainnya diambil dari sini.
S-train, Y-train. S-train dan Y-train itu apa? Ini yang bentuk 1/6 yang biasa. Y-trainnya ini. S-trainnya itu adalah ini tadi. Nah ini yang udah di split. Jadi data latih dan data uji. Kemudian dilatih berapa kali? 50 kali. Batches-nya 32, validation speed-nya 0,2. Nah ini teman-teman bisa optimasi sendiri di sini nanti berapa yang cocok dan berapa yang baik dan komputasi berapa. Otomatis semakin banyak fitur. Ini udah dua hal kebaruan ya. Nanti teman-teman bisa bangun model baru plus nambah fitur. Coba dicek apakah ada riset tentang klasifikasi dan series dan lingkungan terhadap komoditas. Nah, seperti ini. Sebenarnya belum banyak ada ya. Mungkin bisa dieksekusi kalau yang bingung masih tentang risetnya apa. Nanti kan semakin banyak komoditas jadi database semakin bagus, variabelnya semakin banyak yang diperhatikan. Ketika semua variabel semakin banyak maka data result hasilnya itu akan semakin spesifik. Nanti outputnya banyak, bisa alat, bisa web. Nanti apa namanya, misal pengguna web itu tinggal import data sheetnya mereka tentang suhu, kelembapan, cahaya, terus itu mereka dapat result itu bisa, atau langsung bawa IoT yang di dalamnya sudah ada model yang dibangun seperti ini. Nanti IoT-nya itu langsung deteksi muncul di layar apa namanya, di layar LCD-nya itu tumbuhan apa yang cocok. Kemudian ketika tumbuhan apa yang cocok, tambahan informasi tentang ya misal stroberi berarti pupuknya apa, ininya apa, perawatannya gimana. Jadi kan itu akan memunculkan gadget yang informatif. Nanti kan misal cuma klasifikasi stroberi gitu doang kan, oh, ngapain nih stroberi. Nah kalau teman-teman nanti ketika klasifikasi stroberi, nah keyword stroberinya tuh dilingin ke database, tetap munculin pemeliharaan, pupuk, apa namanya, pasca panen, durasi panen, terus habis itu dangernya apa, hamanya apa, terus habis itu bayanganku sih kayak ini ya, smart farming lah, smart farming yang di dalamnya tuh kayak kamus gitu. Gitu. Harusnya bisa nggak Afri? Feli? Halo? Bisa sih Mas, tapi butuh belajar, harus lebih belajar lagi Mas soalnya. Iya. Oke. Ini dia ngelatih lagi. Tunggu. Tapi ada bayangan toh Harvey? Iya Mas, ada bayangan, cuma kalau itu berarti harus lihat ini lagi ya Mas, misalkan harus cari-cari referensi lagi. Ya alatnya perangkatnya sebenarnya nggak terlalu mahal sih.
Kalau untuk yang versi prototype, ya kan? Cuma ya perlu cari titik-titik tanah yang ekstrim. Yang untuk klasifikasi awal dulu lah, misal daerah Semarang sama Salatiga kan masih beda kan, Iya. ya kan? Terus tumbuhan yang di 3 tempat, misal Semarang, Salatiga, sama yang satu ekstrimnya mana namanya? Ya, kalian datang mana? Getasan. Iya, betasan. Getasan kan? Pasti komoditas yang tumbuh di situ juga beda kan? Ya kan? Iya, kontur tanahnya beda-beda ya kan Mas? Teman-teman Untuk beda-beda. tanam. Nah, dari situ bisa sih 3 titik aja dulu gitu untuk prototipenya. Kalau mau buat apa namanya, karya apa, dikti itu loh. Nah, itu kayaknya masuk sih isunya ketahanan pangan kan. Ini lagi Prabowo kan lagi ketahanan pangan. Nah ini kata latihnya pakai model ini. Hasilnya berapa sih Mas Yosi? Data akurasinya 0,91. Terus defisit 0,91 bagus ya. Berarti 90% data itu bisa dipakai untuk klasifikasi. Nah ini untuk titiknya. Apakah tiba-tiba bagus kayak gini? Enggak, ini trial dulu seminggu. Ini paling bagus apa ya? Teman-teman kalau menangani data pasti trial dulu, pasti yang awalnya pakai semua data jelek, terus dengan data yang berbagai matriks itu dipotong berapa biar dia tuh bisa memmodelkan datanya. 10 dulu di running hasilnya gimana, potong 15 dulu di running hasilnya gimana, potong 30 data hasilnya kayak gimana. Ini evaluasi dari modelnya. Ini kalau di jurnalnya ditampilin evaluasinya seperti apa. Nanti teman-teman apa namanya ngoprek di sini di jenis di permodelannya. Sebenarnya banyak banget novel apa namanya novel apa kebaruannya kalau mau mengarah ke sini. Selain ke tanah juga banyak hal yang bisa didekati pakai ini. Misal pendekatan terhadap apa namanya apa ya, misal selain tanah, misal air juga bisa didekati dengan model seperti ini. Mau pengamatan terhadap air, apakah air itu kategori air bersih atau kategori air yang tidak bisa dikonsumsi. Banyak sih sebenarnya pendekatan kayak gini yang belum banyak muncul di jurnal, yang teman-teman bisa fokus untuk riset di situ. Terus ini udah, kalau proses data apa namanya numerik kayak gitu tuh bisa cepat, gambar dan butuh komputasi yang lebih tinggi. Ini biasanya Mas Denny itu pakai komputer yang udah ada GPU-nya. Nah ini nyimpen modelnya ya, udah dibangun modelnya, terus habis itu disimpan, namanya jadi LSTM EI Keras. Nah model ini tuh bisa dipakai nggak cuma di Jupiter. Jadi misal teman-teman bangun apa Streamlit, terus habis itu yang kemarin visualisasi apa sayangnya Streamlit, Jeffrey atau satunya lagi Yang Grafana Mas. yang kemarin apa namanya visualisasi Yotimu itu bisa buat running ini enggak, running model enggak, atau cuma Model kayaknya nggak bisa Mas, hanya bisa visualisasinya saja Mas. Nggak kayak Streamlit yang bisa kita import modelnya. Oh, jadi Kecuali kayaknya bisa pakai API kayaknya sih Mas. API jadi taruhnya di Node-RED atau N8N kayaknya sih.
Oh, berarti kayak cuma visualisasi doang, grafiknya memang lebih bagus grafiknya, tapi cuma nggak bisa narik narik model ya. Iya, Jadi, iya, iya. yang fix bisa ya Streamlit, yang kedua Django bisa, Django bisa. Flash, Flash bisa, cuma dia sangat uh, lemot, jadi nggak terlalu tak rekomendasiin. Kalau yang sederhana tembak ke Streamlit aja. Kalau yang udah mau ekspor Django. Jangan, kalau Flash itu sebenarnya di tengah-tengah tapi nanggung sih, lemot sekali. Untuk data load datanya nggak bagus. Kayak gitu, terus habis itu kita running. Habis itu di sini kita manggil apa namanya, uh, model yang mudah dibangun untuk melakukan prediksi X-testnya. Jadi kan dipisah nih, kalau secara visual nih, oh yang ini buat pelatih, yang ini buat ini memprediksi. Nah, ini yang dipanggil untuk hasilnya tuh gimana sih, kayak gitu. Riset ini. Nah, ini Y prediksinya, ini adalah hasil dari prediksi X-test yang diambil. Sebenarnya berapa sih nilai aslinya dia? Nilai asli itu apa toh? Kita kan udah punya ini toh. Ya ini nilai aslinya dia. Terus habis itu ini yang dimasukin jadi data baru. Nah, dari model dia tuh prediksinya bener kelapa nggak sih? Apa bener kurang nggak sih? Ini harusnya kurang. Terus habis itu kalau pakai deret ini kan munculnya harusnya kelapa lah. Dia malah munculnya kurang. Nah, itu salah. Nah, itu nanti masuk ke nilai akurasinya dia. Jelek, dia salah. Nah, ini aktualisasinya. Aktualisasi 2 di versi 2. Aktualisasi 6 di versi 6. Ini ada kesalahan. Yang aktualisasi 4 di versi 2. Aktualisasi 7 di versi 7. 3 di versi 3. 5 di versi 5. 1 di versi 1. Dan lain sebagainya. Nanti semakin bagus model, nanti memprediksinya akan semakin tepat. Dan nanti teman-teman untuk dalam riset, biar ini bisa 0,95, gimana nih baru 0,91, 0,95, 0,96. Kalau satu malah bahaya karena nanti dia bisa dikatakan overfitting. Jadi dia hanya menghafal data yang dia miliki tanpa fleksibilitas jika ada data baru. Normalnya sih sekitar 0,9 sampai 0,96. 0,91 ini pakai model ini, nanti teman-teman cari struktur lain dia bisa 0,9 berapa itu dibandingin menjadi satu data bahasa. Apa yang di variasi, kalau di jurnalku itu yang divariasi adalah ya cuma 2 doang, jurnal itu cuma 2. Jadi cuma 2, struktur 1 sama struktur 2. Nah, bisa beberapa struktur juga lebih bagus untuk nambah probability-nya. Kemudian kita lihat nilai kebaikan dari model. Sini. Nah, ini nilai kebaikan dari model. Jadi dia yang ada 12 data, seharusnya gandum dia hanya salah 1, terus habis itu seharusnya jagung dia salah 3, ini benar semua.
Ini benar semua dalam klasifikasi, Thomas juga benar salah satu. Nah, ini adalah klasifikasi dari model yang dibangun. Nah, kemudian ada satu, oh iya, ya, bentar. Nah, ini adalah satu apa namanya, model evaluasi di mana aku melakukan bagi datanya itu dari apa, tak potong-potong jadi 5 split, tak kocok atau disable. Jadi apakah itu kayak gini, misal dari keseluruhan data ini tak bagi jadi 5 volt, jadi tak acak yang jadi data latih mana, yang jadi data tren mana, enggak yang melulu bagian bawah ini menjadi data tren terus habis itu cuma yang atas itu sebagai data tes terus, tapi itu dipotong-potong menjadi 5 volt. Ini untuk memastikan bahwa benar nggak sih model kita itu bekerja dengan baik. Terus habis itu idenya adalah dengan memotong-potong itu menjadi volt-volt tersebut, kita bandingin nilai kebaikannya itu tuh ada beda nyata enggak. Kalau dia nggak ada beda nyata, berarti modelnya itu sudah konsisten atau tangguh. Kayak gitu. Nah, ini di running untuk modelnya volt 1, seterusnya sampai 5 volt. Hasil dari model yang kita bangun di atas itu tuh ada beda nyatanya enggak sih kalau kita ngacak data dan dilatih, nggak cuma sekali doang. Kalau sekali kan takutnya bias, gitu. Kalau ada 5 kali dipisah-pisah itu kan nanti kita bisa melihat, oh memang benar segitu kok. Untuk volt 1 dia akurasinya 0,84, ini 0,86, 0,80, 0,87, 0,88. Rata-ratanya di 0,85. Habis itu analisis statistik antar voltnya, rata-rata akurasinya 0,85. Ini untuk grafik antar voltnya. Ini penting ya untuk pembahasan kalau teman-teman itu main apa namanya, model, membangun struktur model, terus habis itu evaluasinya gimana, evaluasinya pakai ini, itu ngelihat dia jangan-jangan cuma sekali running udah diklaim bagus padahal itu cuma baru sekali running, nggak mewakili keseluruhan data. Nah, Volt ini bertindak seperti itu, apa namanya, untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi yang tadi kalau sekali running cuma 0, hasilnya 0,9, ternyata ketika diuji volt bagi datanya menjadi 5, dia itu fluktuasinya di sini di rentang 0,81 sampai 0,88 tertinggi. Kita kan kalau ngeklaim cuma di 1 titik doang ini akurasinya bahaya karena nanti bisa timbul bias. Kita nggak tahu di berapa rentangnya ketika data itu diacak secara random. Dan ini kalau voltnya semakin banyak, misalnya 10 volt, nanti kan kita akan membentuk grafik kayak gini. Nanti kan ada min max-nya berapa, RSD-nya berapa, kayak gitu. Terus ini evaluasinya dia bilang pakai antar, tidak ada perbedaan signifikan antara volt yang dioperasikan
Nanti ketika dia diacak itu nggak ada yang datanya jelek tiba-tiba 0,1 akurasinya gitu. Nih cepetin aja, ini tadi udah bangun model, udah apa namanya evaluasi model dan sebagainya. Ini adalah tahapan untuk memakai model dalam aplikasi. Nah, ini ya, aku punya masukkan data 15 hari ke depan. Nah, apa yang dimasukkan berarti yang dimasukkan adalah kelembapan. Misal kelembapan hari pertama segini, segini, hari kedua segini, ini segini, data di sini ini muncul dari data rata-rata atau nilai yang sering muncul tiap hari. Ini segini, segini. Nah, dia memprediksi komoditas yang cocok ketika kelembapan sekian adalah singkong. Outputnya ini. Seperti itu. Bisa lagi di kelembapan segini, ini. Oh, dia komoditasnya padi. Ya paling enggak ya lanjutin. Terlihat kalau dia sangat fluktuatif, tidak anggap ini datanya itu sensornya itu rusak ya di 2 hari. Sensor lain itu benar. Nah, kita deteksi. Oh, ini segini ya, nggak mungkin ya. Ini segini. Nah, dia deteksinya. Tetap padi ya. Kalau bayangin kalau teman-teman nggak pakai machine learning, deep learning, dia di hari keempat, wah ini bukan padi ini, apa jagung ini. Nah, salah interpretasi enggak teman-teman? Padahal sensor teman-teman lagi rusak. Manfaatnya kayak gini ya. Nah, di kesehatan juga, wah ini lemah jantung nih, padahal ininya lagi rusak sensornya. Ini kan dia data sebelumnya dan setelahnya diperhatikan untuk menentukan klasifikasi apa. Ini contoh lagi misal segini, salah. Contoh lagi dia error. Segini 0, 0. Normal. Strawberry. Dia masih mendeteksi di area terdekatnya. Ketika dia di titik 2 ini error. Kalau padi sama strawberry kan dia masih berdekatan. Misal lagi ketika di 1. Misal dia error di 1 hari. Dan error ini kan juga bisa gampang ketahuan kalau koneksinya itu udah IoT dan dikoneksi ke smartphone. Lo langsung masih ketolong kalau cuma error di 1 hari. Karena ini bisa diantisipasi kalau dikonekin ke smartwatch kita. Kok ini datanya ngaco ya? Terus ngolahnya di data 1 hari itu ngambil di nilai rata-rata atau nilai yang sering muncul. Kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Apa namanya untuk
kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mas, saya Mas tadi yang default itu Mas. Jadi kan pembagiannya kan ada 5 tuh. Mm-mm. Nah, dari percobaan pertama misalkan dapatnya itu akurasinya 0,92. Lalu Mm-mm. nanti dibandingkan misalkan akurasi berikutnya itu di antara kisaran 0,80-an lah, 80 lah. Nah, itu penentuan untuk uh, range antara 0,90 dan 0,80 tuh 0,80 itu gimana ya Mas? Maksudnya kayak ada rumusnya atau perhitungannya kan Mas? Misalkan tidak terlalu lebar ininya Oh, perbedaan supaya uh, untuk scaffoldnya tadi itu tuh apa namanya, dia kan misal dari 100 data. Jadi kalau yang normal data, bayangannya adalah 1 sampai 80 sebagai data training, terus habis itu sisanya sebagai data test. Itu urut dulu. Terus habis itu dari 80-nya dari 20-nya itu kan yang awalnya di ekor naik ke atas nih. Jadi yang awalnya dia jadi data training, dia jadi data test. Terus habis itu muter itu sampai 5 kali stepnya. Paham dulu ritmenya. Ini misal misal ini. Misal ini kita anggap dia itu udah di kemix ya, nggak cuma stroberi, jagung-jagung dan lain sebagainya, dia udah kemix datanya. Jadi udah ada komoditas yang mewakili setiap dalam datanya itu, dalam data salesnya itu sudah mewakili setiap komoditas. Kayak itu kayaknya. Jalannya adalah ketika nggak pakai cover itu baginya gini. Data ke sini sampai ke sini ini data trend. Habis itu sisanya data test. Udah, ini cuma jalan sekali. Cuma jalan sekali toh. Muncul result untuk evaluasi. Tapi cuma jalan sekali. Nah, yang jadi pertanyaan reviewer atau orang lain, nah, kalau ini yang mbok pilih saat ini itu tuh mbok jadiin data training, terus habis itu yang ini mbok jadiin data test. Apakah hasil yang muncul itu sama? Apakah modelmu itu tuh efektif? Yang kamu klaim di yang kamu klaim di sini. Yang kamu klaim di bangun model, model. Nah, yang kamu klaim di sini, yang kamu justifikasi di sini itu adalah sebagai model yang solutif, itu apakah efektif terhadap apa istilahnya mixingan datanya, gangguan datanya itu apakah efektif? Nah, solusinya adalah yang ini tadi, yang harusnya data test dijadiin data training, nah, ini harusnya tadi data training jadiin data test. Terus habis itu urut dipotong-potong sampai 5 volt. Nah, 5 voltnya itu di-runningin terhadap modelmu. Ini berarti muncul toh evaluasi dari setiap modelnya. Baik itu apa namanya? Recovery, akurasi. Ya kan? Muncul kan? Nah, itu nanti dibandingin pakai uji tes, t-test. Ada bedanya enggak dari ke-5 hasil evaluasinya tadi. Nah, ini kalau lihat dari akurasi, berarti kan
Ini apa namanya yang pertama, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, kelima di sini. Interpretasinya di conclusion gimana? Hasil model menggunakan pengujian Kavort memiliki rentang nilai akurasi dari 0,81 hingga 0,88%. Gitu. Jadi bisa dua yang dilampirin, yaitu pengujian yang awal tadi sekitar segitu dengan pengujian apa namanya Kavort dengan 5 volt tadi, rentangnya adalah 0,81 sampai 0,8%. Ini nanti ditampilin ke jurnal untuk evaluasi apa namanya model yang Harvey bangun. Kayak gitu. Ini nanti akan menjadi sangat banyak pembahasannya kalau model yang Harvey bangun nggak cuma satu. Misal kamu nyontoh modelku, anggap kamu ngambil jurnal di modelku kan, persis dan terhadap datamu, dia bisa nggak memodelkan terhadap datamu itu. Saya gimana? Terus kamu punya apa namanya modelnya kamu bangun sendiri. Oh ternyata modelnya Yosia tidak bisa memodelkan dataku. Aku pakai model sendiri yang khusus dengan apa namanya struktur seperti ini, hasilnya seperti ini. Gitu Harvey. Halo? Oke Mas, makasih Mas. Nanti. Bukan pembahasannya untuk bahasa ke artikel ilmiahnya. Kayak gitu berlaku untuk semua ini ya, semua kamu mah analisa data gambar, analisa apa namanya data numerik, analisa data tim series. Kalau mindset pemikirannya kayak gitu masuk sih. Gitu. Pembaca pun arahnya hasil kemana paham. Seperti itu. Sudah 21.19. Kita akhiri dulu perkuliahan malam ini. Jangan lupa absen. Apakah ada yang tanya lagi? Tidak ada. Kita akhiri dulu untuk perkuliahannya. Sharing. Apakah bisa open kamera untuk di foto atau screenshot dulu? Halo? Udah ngantuk nih kayaknya. Halo? Halo, Yulio? Apakah bisa open kamera dulu sebentar? Untuk store muka. Mas sama Agatha. Halo, Agatha. Iya kak, sebentar. Siapa nih? Kak Dian Panji, apakah di depan kamera? Sepertinya ngantuk. Dari tadi dipanggil tidak ada kehidupan. Oke, sebentar ya. Ini dulu. Cek dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar dulu. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Kita ketemu minggu depan kalau saya dikasih kesempatan lagi.
Mari, selamat malam. Terima kasih Selamat Kak. Selamat malam. malam. Terima kasih Kak.